Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Isna SPD MPD, dosen tetap Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada sambutan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah dalam pengajaran yang berbobot 2 SKS, yaitu mata kuliah Prasejarah Indonesia. Adapun teknik mengajar saya yaitu dengan menggunakan metode inquiry, PBL, dan studi lapangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menguasai dan mengaplikasikan bidang keahlian pendidikan sejarah dan upaya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan perangkat pembelajaran sejarah sesuai dengan kondisi sekolah dan lingkungannya. Yang kedua, mampu menguasai berbagai teori belajar dan model pengembangan pembelajaran sejarah, serta dapat mengaplikasikannya untuk merancang pembelajaran sejarah yang disesuaikan dengan paradigma pembelajaran masa kini berdasarkan kurikulum terbaru. Yang ketiga, mahasiswa mampu melaksanakan pembelajaran sejarah di sekolah dengan menggunakan bahan-bahan atau materi yang sesuai kaidah keilmuan dengan mengintegrasikan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu budaya humaniora. Yang keempat, mahasiswa mampu mengkomunikasikan gagasan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini memuat tentang situasi perkembangan masyarakat Indonesia pada masa purba. Dalam artian prasejarah atau praaksara, mulai dari zaman batu, batu tua, batu madya, batu besar, sampai zaman logam dan masuknya kebudayaan bercocok tanam di era zaman besi. Kemudian kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini yaitu: yang pertama, mahasiswa mampu menguasai tinjauan perkerangkaan prasejarah Indonesia. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan beberapa konsepsi dan model perkerangkaan prasejarah. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan keadaan bumi Indonesia pada kala Pleistocene. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan evolusi manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan kawasan Asia Tenggara, daratan Eropa, dan Afrika. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan keadaan bumi pada masa kala pasca Pleistocene. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan manusia dalam artian ras pokok dan penyebarannya di kawasan Asia Tenggara ataupun Indonesia. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menganalisis zaman Paleolitikum. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis zaman Mesolitikum. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menganalisis zaman Neolitikum. Yang kesebelas, mahasiswa mampu menganalisis zaman Perundagian. Dan yang kedua belas, mahasiswa mampu menganalisis zaman Megalitikum. Adapun materi pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, tinjauan perkerakaan prasejarah Indonesia. Yang kedua, beberapa konsepsi dan model perkerangkaan prasejarah. Yang ketiga, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Yang keempat, keadaan bumi Indonesia pada masa Pleistocene. Yang kelima, evolusi manusia purba di Indonesia dan kaitannya dengan kawasan Asia Tenggara, daratan Eropa, dan Afrika. Yang keenam, keadaan bumi pada masa Pleistocene. Yang ketujuh, manusia, dalam hal ini ras pokok dan penyebarannya di kawasan Asia Tenggara ataupun Indonesia. Yang kedelapan, zaman Paleolitikum. Kesembilan, zaman Mesolitikum. Kesepuluh, zaman Neolitikum. Kesebelas, zaman Perundagian. Dan kedua belas, zaman Megalitikum. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang akan saya lakukan pada mata kuliah Prasejarah Indonesia pertemuan ke-11, yaitu zaman Neolitikum. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Ya. Terlebih dahulu saya akan cek kehadirannya dulu, ya.
Ivan Setiawan, Hadir, Bu. Malvin, Ultri, ya, hadir semua ya. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, silakan Lintang Aditya selaku ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Baik, kepada teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, sudah bisa kita mulai pembelajaran? Bisa. Oke. Ya, jadi kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu Zaman Neolitikum. Ada yang masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Ya, sebelum Zaman Neolitikum. Zaman Mesolitikum, ya, Zaman Mesolitikum atau Zaman Batu Tengah. Nah, hari ini kita akan membahas Zaman Neolitikum atau Zaman Batu Muda. Ya, Zaman Batu Muda. Nah, ada yang tahu tidak? Zaman Neolitikum ini terjadi kira-kira tahun berapa? Zaman Neolitikum terjadi kira-kira tahun berapa? Ya, jadi Zaman Neolitikum terjadi kira-kira tahun 1500 sebelum Masehi. Ya, jadi pada Zaman Neolitikum ini terjadi perubahan revolusi kebudayaan yang sangat besar. Ya, karena dari sini terjadi perubahan baik itu struktur, pola hidupnya, mata pencahariannya, ya sehingga dikatakan sebagai perubahan ya yang sangat cepat ya. Nah, selanjutnya, nah di sini ada capaian pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kali ini. Ya, yang pertama, ya mahasiswa itu mampu menjelaskan ya pengertian ya Neolitikum. Ya, tadi kan sudah paham kan pengertian Neolitikum yaitu zaman ya, Zaman Batu Muda. Nah, kemudian yang kedua, ya, mengidentifikasi ciri-ciri utama. Sebentar akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, menganalisis peninggalan kebudayaan zaman Neolitikum. Ya. Nah, kemudian yang keempat itu tentunya setiap akhir proses pembelajaran kita harus menarik kesimpulan dari apa yang telah kita ya pelajari. Nah, ini untuk capaian pembelajaran. Nah, di sini ada pertanyaan, apa itu ya Zaman Neolitikum? Nah, ini kan terdiri dari dua kata, yaitu neo artinya apa? Baru atau muda. Ya. Litos batu. Ya, ada lagi satu yaitu kum. Neolitikum kan? Iya. Apa itu kum? Zaman. Ya, zaman, betul sekali. Nah, ini kan sudah jelas bahwa Zaman Neolitikum berarti zaman batu muda di Indonesia. Ya, Zaman Neolitikum ini dimulai pada tahun 1500 sebelum Masehi. Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ada revolusi Neolitik, ya. Nah, di sini bisa kalian lihat, ya. Di sini ada sebelum dan sesudah, ya. Nah, sebelum artinya zaman Mesolitikum dan Paleolitikum, ya. Di mana sebelumnya itu mereka untuk memenuhi kehidupannya ya mereka masih nomaden atau berpindah-pindah ya di mana tanah yang subur mereka di situ akan menetap sementara
ketika tanahnya sudah tidak subur, mereka akan berpindah lagi ke tempat yang subur. Kemudian meramu makanan, kemudian nomaden ya, yang berpindah-pindah tadi. Nah, sesudah artinya zaman Neolitikum ya. Iya, Bu. Nah, yang pertama ini apa? Bertani, Iya. Yang kedua? beternak, Yang ketiga? mendatar. Ya, artinya sama Neolitikum ini mereka sudah, makanya dikatakan tadi terjadi revolusi ya, kebudayaan yang sangat pesat. Ya, dari sebelumnya ini mereka hanya tergantung pada alam ya. Di sama Neolitikum ini mereka sudah menetap, mendirikan rumah, kemudian sudah pintar bercocok tanam atau bertani jenis padi-padian, umbi-umbian ya. Dan mereka juga sudah mulai beternak binatang ya, unggas ya, atau hewan berkaki empat seperti domba. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Ivan pertanyaannya. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Setiawan Arsyad dengan NIM A1N1220010. Nah, adapun pertanyaan saya untuk zaman Neolitikum ini adalah apa sih kebudayaan yang ada pada masa zaman Neolitikum, serta kebudayaan apa yang paling berkembang pada zaman ini? Kita tahu kan di mana ada manusia itu pasti ada kebudayaan, termasuk di zaman sebelumnya, Mesolitikum dan Paleolitikum. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, dari pertanyaan temannya kalian nyimak. Ya, ada yang bisa menjawab dari pertanyaan Ivan Setiawan? Ya, silakan Lintang Aditya untuk menjawab. Tadi pertanyaan dari Ivan itu adalah kebudayaan apa yang dihasilkan dari masa Neolitikum atau masa Batu Muda. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pada masa kebudayaan Batu Muda ini itu sudah melakukan banyak sekali revolusi daripada zaman sebelumnya, yaitu manusia mulai bertani, beternak, dan hidup menetap di satu tempat secara berkelompok. Nah, adapun dari kebudayaan yang dihasilkan dari zaman ini, yaitu dia ada terpengaruh dari pola hidupnya mereka juga, yaitu yang pertama kebudayaan kapak persegi, di mana perkembangan kebudayaan ini didasarkan oleh kebutuhan hidup manusia itu sendiri, yaitu untuk menebang pohon, bercocok tanam, yaitu memotong hasil perkebunan, dan yang terakhir yaitu untuk mengasah atau menyembelih hewan-hewan yang sudah dipelihara. Berikutnya yaitu kebudayaan kapak lonjong, di mana kebudayaan ini kemudian adalah lanjutan dari kebudayaan yang sebelumnya. Yang terakhir yaitu kebudayaan-kebudayaan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu mengenai bertani dan bercocok tanam, kemudian kebudayaan gerabah, yaitu membuat perlu tempayan mampu untuk kehidupan, untuk kebutuhan hidup, dan yang terakhir yaitu kebudayaan menenun. Itu mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, saya kembalikan kepada Ivan, atau sebelum saya kembalikan kepada Ivan Setiawan, ada yang punya sumber lain atau pendapat lain? Ya, Muarifatul Tongasa, silakan. Baik, saya menambahkan dari jawaban dari Saudara Lintang. Jadi di zaman Neolitikum ini ada beberapa perubahan yang tidak ada di zaman sebelumnya, yaitu salah satunya di bidang fashion. Kalau zaman dulu itu di Neolitikum itu orang sudah mengenal namanya perhiasan, seperti manik-manik yang terbuat dari kerang. Kerang itu yang mereka ambil dari laut, lalu mereka jadikan perhiasan, lalu
dipakaikan ke dalam tubuh mereka. Kebudayaan selanjutnya itu adalah kebudayaan bermasyarakat yang awalnya mereka itu hanya dalam satu kelompok itu hanya satu keluarga saja. Tapi di zaman Neolitikum ini karena mereka sudah menetap sehingga mereka membuat suatu istilahnya suku atau di dalam satu suku itu ada berbagai kepala keluarga. Ya, saya kira jawaban dari keduanya sudah sangat bagus ya. Tapi kemudian saya kembalikan kepada Ivan Setiawan untuk jawaban dari kedua temannya. Baik, untuk jawaban dari kedua teman-teman saya yaitu Lintang Alidia dan Warifatul itu sudah sangat jelas di mana Lintang menjelaskan tentang kebudayaan penggunaan alat serta kebudayaan dari berburu, bertani, beternak, dan menetap. Sedangkan Warifatul menjelaskan dari segi yang baru yaitu fashion, di mana orang-orang di zaman Neolitikum ini menggunakan kerang-kerang di laut untuk menghiasi diri mereka, serta bagaimana terciptanya sebuah kelompok masyarakat. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Saya kembalikan ke Ibu dosen. Ya, beri aplaus untuk temannya. Ya, saya kira itu sudah sangat jelas ya, di mana zaman Neolitikum itu selain perubahan dari kebudayaannya yang sangat pesat ya, dari sebelumnya itu hanya menggunakan batu-batu yang sangat kasar, tetapi pada zaman Neolitikum itu sudah dihalus, dipoles, bahkan mereka sudah mengenal arti kecantikan karena mereka sudah memakai perhiasan ya, baik itu dari kerang-kerang maupun batu-batu mulia lainnya. Kemudian pada zaman Neolitikum juga ini sudah mengenal pakaian. Ya, sebentar akan kita tampilkan ya jenis pakaian yang digunakan pada zaman Neolitikum. Nah, bisa dilanjutkan? Oke. Nah, ini untuk capaian pembelajaran yang kedua ya. Yang pertama untuk ciri-ciri zaman Neolitikum. Yang pertama ada mereka sudah menetap atau mereka sudah mendirikan tempat tinggal atau rumah. Yang sebelumnya itu mereka menetap di gua-gua ataupun di atas pohon yang sangat tinggi guna menghindari dari ya cuaca dan binatang buas. Tetapi pada zaman Neolitikum mereka sudah ya memiliki tempat tinggal atau sudah mendirikan rumah untuk menetap. Nah, kemudian yang kedua itu alat dari batu halus ya, seperti saya katakan tadi bahwa mereka pada zaman Neolitikum ini peralatan mereka ini sudah dihaluskan yang berupa dari jenis bebatuan. Kemudian mereka sudah bercocok tanam ya, menanam jenis ya padi ya, umbi-umbian. Kemudian beternak ya, memelihara binatang unggas maupun ya binatang berkaki empat ya. Kemudian ya kerja sama sosial. Nah, di mana kan mereka ini sudah mendirikan tempat tinggal. Nah, mereka bermukim dengan berkelompok. Ya, mereka juga sudah memiliki ya pemerintahan itu sendiri. Ya, pada zaman Neolitikum. Nah, kemudian ada kepercayaan awal. Ya, untuk zaman Neolitikum mereka mempercayai kepercayaan animisme dan dinamisme. Itu. Nah, kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, kehidupan ekonomi. Yang pertama itu mereka bercocok tanam, ya sudah tadi dijelaskan. Kemudian beternak hewan, nah kemudian berburu dan menangkap ikan. Ini kan masih lanjutan dari zaman-zaman sebelumnya yaitu zaman Paleolitikum dan zaman Mesolitikum. Kemudian yang keempat, membuat alat untuk kebutuhan hidup ya, seperti nanti akan ditampilkan pada slide selanjutnya ada gerabah ya, digunakan untuk peralatan baik itu untuk bekal kubur ya maupun peralatan sehari-hari mereka. Nah, kemudian yang kelima ada pertukaran barang sederhana ya. Jadi sistemnya ini barter ya pada zaman Neolitikum.
Ya, walaupun mereka sudah mengenal ya logam mulia, artinya emas, ya, besi, ya, tetapi mereka belum mampu menciptakan uang pada masa itu atau zaman Neolitikum. Nah, selanjutnya untuk kehidupan sosial. Bisa dilihat kehidupan sosial. Gambar yang saya ilustrasikan pada setiap slide ini itu merupakan ya yang terjadi pada ya zaman itu, ya. Ya. Jadi untuk kehidupan sosial pada zaman Neolitikum yang pertama itu tinggal menetap, ya. Kemudian bekerja sama, ya kan mereka sudah hidup berkelompok kan, ya artinya sudah ada ya interaksi antar sesama mereka. Kemudian pembagian tugas. Dan ya masyarakatnya sudah lebih teratur karena sudah ada ya tatanan ya sistem sosial yang ada di lingkungan mereka. Seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini untuk peninggalan. Ya, untuk peninggalan ya baik itu peninggalannya maupun manusianya itu selalu diberi nama berdasarkan bentuknya maupun penemuannya. Ya, sama juga untuk peninggalan. Ya. Yang pertama ini bisa kalian lihat. Nah, ini apa namanya ini? Ya. Kapak persegi. Ya, kapak persegi. Kenapa dikatakan sebagai kapak persegi? Ya, karena bentuknya persegi. Kemudian yang kedua, ya kapak lonjong karena dia berbentuk lonjong. Nah, seperti itu untuk peninggalan ya sama Neolitikum untuk kapak persegi dan kapak lonjongnya. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian untuk peninggalan kebudayaannya, ya. Nah, di sini bisa kalian lihat gambar latarnya ini ya. Ini merupakan gerabah. Nah, ini adalah perhiasan yang digunakan ya. Ya, jadi di sini dikasih keterangan bahwa gerabah ya fungsinya itu menyimpan air, makanan, hasil panen dan perlengkapan upacara. Ya, ini perlengkapan upacara yang dimaksud apa? Kira-kira menurut kalian? Saya Bu, perlengkapan upacara itu sejauh pemahaman saya itu kayak pemakaman, upacara pemakaman dan upacara penyembahan. Iya, betul sekali ya. Jadi untuk perlengkapan upacara ya selalu dihubungkan dengan ya kematian ya. Untuk pada zaman prasejarah atau zaman Neolitikum. Nah, satu orang siapa yang bisa? Malvin tolong baca di ini apa bacanya? Untuk perhiasan Ibu itu fungsinya itu menunjukkan mulai berkembangnya rasa estetika dan identitas sosial pada Neolitikum. Iya, jadi ketika orang menggunakan perhiasan, yaitu mencerminkan juga status sosial mereka. Jadi mereka sudah paham, ya, karena pemikiran mereka semakin berkembang. Ya, saya kira materi kita sudah cukup. Namun sebelum mengakhiri proses pembelajaran, ya, di sini ada refleksi ya. Untuk refleksinya saya jadikan tugas kelompok. Ya, jadi nanti saya akan bagi tugas kelompok, minggu depan itu akan dipresentasikan. Ini kelompok 1, 2, dan 3. Ya, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu apa arti dari Neolitik? Ya, silakan kalian cari sumber referensi lebih lebih luas lagi, baik itu di jurnal maupun di buku-buku yang terbaru. Kemudian yang kedua, mengapa manusia mulai hidup menetap, dan seterusnya. Nanti dibagi ke dalam 3 kelompok saja ya. Poin keempat nanti kita bahas secara bersama-sama. Ya, saya kira itu.
Ya, bagaimana sudah paham terkait materi kita hari ini? Ya, paham semua ya? Ya, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin untuk pertemuan kita hari ini cukup. Nanti kita lanjutkan minggu depan, insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.